Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di tahun yang baru. Ini perjumpaan pertama tahun 2023. Maka materi kajian biasanya kita baca kitab Bulughul Maram. Kali ini temanya tematik, yaitu tentang refleksi pergantian tahun. Walaupun tadi Kiai Ilyas mesen tentang Rajab, sayang saya nggak bawa kitabnya. Saya pengen bawa kitab Ibnu Rajab Al-Hambali membahas Rajab sebenarnya. Tapi nanti suatu saat kita akan bahas kitab itu. Kali ini adalah saya ingin menggugah kita semua, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Maka untuk menyemangati tahun baru ini, saya ambil tema tentang refleksi pergantian tahun. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Bergantinya tahun berarti nambah umur, nambah usia. Nambah umur, nambah usia berarti berkurang durasi hidup. Kontrak makin dikit. Semakin sedikit kontrak hidup kita di muka bumi, berarti makin dekat sama mati. Pakat ya. Jika kita memahami secara seksama bahwa bergantinya tahun semakin dekat sama kematian, berarti sikap kita menyikapi pergantian tahun, apapun tahunnya, mau tahun Masehi, Hijriah, tahun Cina, yang besok lebaran Cina, ya besok ya, gongsi pacai, gongsi ini, abang-abang tabang Cina bisa nyanyi Cina, bisa lagu Cina sini, weno aini utusya, aini ucifen, bisa. Tapi takut rame kalau saya nyanyi Cina, ntar rame lagi. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin menyikapi pergantian tahun tadi, oh ternyata kalau nambah tahun berarti makin tua. Semakin tua semakin tipis, semakin sempit, semakin sedikit jatah hidup, semakin sedikit durasi hidup, berarti semakin dekat sama mati. Berarti tidak layak menyikapi pergantian tahun itu dengan euforia. Tidak pantas kita menyikapi pergantian tahun dengan pesta pora, hura-hura, habisin duit ke Ancol, macet tetap aja ke Ancol. Ngapain tahu? Iya. Mendingan duitnya buat makan barang-barang sini. Macet 10 jam jabahin ke puncak. Bukan begitu. 3 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin menyikapi pergantian tahun. 1, bersyukur kepada Allah. Banyakin syukur bahwa di tahun 2023 kita masih hidup. Maka bersyukur karena kemarin banyak yang meninggal, enggak nyampe tahun 2023. Kita masih ada kesempatan, dikasih kesempatan, masih diulur sama Allah. Ayo laksanakan kesempatan, jalankan, gunakan kesempatan yang ada. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah, masih ada kesempatan yang tersisa. Mangga. Kayaknya pemirsa malam ini agak sedikit ramai nih. Ya silakan. Saya kalau makin ramai makin lama ngajinya nih. Bisa-bisa 9:30 ini mana. Lanjut ya. Ya. Soal yang lain silakan tanyain ya. Sampai materi saya tentang ini. Tapi boleh nanya materi lain silakan. Jadi kita yang pertama yang kita lakukan menyikapi pergantian hari, bulan dan tahun itu bersyukur. Nah, syukur itu bukan hanya dibacot, bukan hanya di mulut.
Syukron, hamdan wa syukron lillah, bukan begitu. Aplikasi bentuk syukur, wujud syukur itu satu, sama Allah semakin taat itu syukur. Orang bersyukur itu semakin bertambah ketaatannya, itu bersyukur. Ngomong syukur tapi gagal sholat, bohong. Bukan bersyukur, itu konyol. Syukur itu semakin meningkat kualitas dan kuantitas ibadahnya, ketaatan yang semakin nambah. Itu orang yang bersyukur kepada Allah. Kepada manusia, syukur itu juga direalisasikan, diwujudkan, diamalkan. Nah, syukur kepada manusia sifatnya tahaddus bin ni'mah. Itu bersyukur. Atau kita bisa sebut dengan tasyakkur bin ni'mah. Atau kita ganti dengan selamatan, kendurian. Itu sama syukuran. Tahaddus bin ni'mah. Nah, ini perlu saya bahas. Apa bedanya Pak Ustadz bakar-bakaran sama syukuran sama euforia? Beda. Kalau euforia itu pesta pora yang gak ada unsur sedekahnya. Contoh bakar petasan, ada manfaatnya enggak? Kagak ada. Kalau bakar ikan bakar ada. Beda. Boleh, saya enggak saklek-saklek amat. Kan ada ustadz saklek banget. Haram bakar-bakaran, loh. Tergantung apa yang dibakar, coy. Kalau dibakar ayam mah ya halal kalau boleh beli. Kalau ayam tetangga ya haram. Ikan kalau boleh beli ya halal. Kalau boleh mancing empang tetangga ya haram. Pusing-pusing amat. Beda tasyakur tahaddus bin ni'mah dengan euforia, beda. Euforia tuh mabok-mabokan, sama nyuguhin makanan minum tapi yang mabok kayak bikin celeng tuh gedek-gedek nih. Itu euforia tuh, pesta pora. Kalau kita tasyakur bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah, ada perintahnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka nyatakanlah, ceritakanlah. Artinya berbagi. Boleh. Makanya bersyukur Bapak Ibu ditinggal di suatu negara yang paling banyak syukuran. Negara Indonesia itu nggak ada lawan. Arab mana ada syukuran. Kita apa-apa syukuran. Nikah syukuran. Baru nikah 4 bulan hamil bini syukuran. 7 bulan usia kandungan bini syukuran, lahiran syukuran, khitanan syukuran, suami nikah lagi syukurin. Oh, apa aja disyukurin, betul nggak? Ulang tahun syukuran, bagus. Maka negara kita negara yang damai, negara yang luar biasa subur. Kenapa? Masyarakatnya doyan sama syukuran, makanya ustadznya gemuk-gemuk. Ya toh, karena banyak syukuran. Coba negara kita yang dikit-dikit bid'ah, dikit syukuran bid'ah, lah kuru-kuru itu ustad. Ya, makan ikhlas tiap hari. Nah kalau itu, saya pernah Pak, waktu belum punya mobil, ini boleh cerita nggak syukuran ini? Kan temanya syukuran. Diundang 4 tempat. Biar nggak macet, saya naik motor beat saya pakai. 4 tempat syukuran. Kan tahu kan, kalau ustaz kan jatah basic kan 2 kali 4 berapa? 8. Ya banyak sih, tapi tahu nggak musibahnya? Yang namanya ustaz dari satu tempat pindah ke tempat lain, kan nggak mungkin basic dibawa ke dalam Pak. Ada di motor. Pas pulang-pulang gondol kucing. Tuh. Aduh serba salah kata saya. Pakai mobil macet, pakai beat gondol kucing. Tapi gemuk-gemuk Ustaz banyak. Berkah. Alhamdulillah. Emang begitu. Tasyakkur bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah itu bentuk syukur. Ketika dapat nikmat ya ceritakan kepada yang lain, jangan kau sembunyikan. Selagi unsurnya bukan riya, bukan memaksakan kehendak. Seperti orang hajatan, nggak punya duit maksain hajatan, akhirnya jam 4 sore makanan buras, tinggal pisang sama air minum itu.
Kondangan jam 4 sore udah bus tinggal pisang doang. Emang kita kunyuk kondangan? Boleh nggak saya protes? Biar pelajaran buat kita, Pak. Walimah itu ajaran syariat kita. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim itu ayat genep ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika berjumpa ucapkan salam. Nomor 2, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang untuk walimah maka hadirlah undangannya. Ajaran agama, walimah apapun itu ajaran agama kita. Tetapi sekarang udah bergeser menjadi budaya semata. Contoh, budaya amplopan. Siapa yang ngajarin itu? Padahal yang namanya hajatan itu perintah agama, walimah itu sunnah, perintah Rasul. Hadisnya Sahih Muslim. Bukan kaleng-kaleng. Tetapi sudah bergeser ke budaya. Dulu zaman Nabi yang namanya walimah itu nggak ada istilah amplopan. Cukup mohon doa restu. Tapi sekarang kalau orang kondangan amplopnya dibukain, dicatatin siapa yang ngasih. Pak Sujono 50.000, Bapak Iwan 35.000. Kan ya, Pak Margono goceng, ditulis sama dia. Iya, Pak Margono tahun 10 tahun akan datang hajatan, dibalikin goceng. Budaya itu tinggalin. Parkiran dipintain, padahal itu tamu-tamu dia, hajat-hajat dia. Parkiran dipintain 5.000. Yang kondangan kan PA itu. Enggak bagus itu, Pak. Nih kalau saya waktu hajatan, security saya panggil tuh keamanan, 2 orang, seorang cepet seharian urusin parkir, jangan dipinta, itu tamu saya, tamu kehormatan, jangan dipinta, lu udah gue gaji 100. Itu baru hajatan tuh. Begitu tuan rumah, jangan orang datang suruh bayar parkir, itu kan tamu-tamu kita. Makanya jangan pernah bergeser dari ajaran agama kita. Budaya silahkan dijalankan, tapi kalau budaya nabrak syariat jangan diteruskan. Akhirnya kita menjadi tampang pendendam. Orang kondangan dicatat, sampai hajatan itu ada celengan kunyuk tuh depan, buat naruh amplop. Ya ngasih silakan, enggak ya bangatan juga sih. Maksudnya itu jangan nomor 1. Iya. Kalau di kampung saya nggak begitu, nggak amplop. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ayam begitu. Udah nggak pernah dicatat. Ya. Itu kenapa? Karena kita yang punya hajat nggak pernah melihat siapa yang datang, bawa apa, nggak usah. Ini hajat kita. Walimah itu artinya apa? Walimah itu jamuan makanan. Menjamu orang untuk hadir di rumah kita kasih makan. Namanya walimah. Tidak ada unsur amplop. Makanya setiap ada tenda hajatan pasti tulisannya mohon doa. Ada amplop nggak? Enggak ada. Makanya kalau kita niatnya hajatan apa ngambil untung, sekalian tulis mohon doa restu berikut amplopnya. Tulis begitu. Benar gak tuh? Udah bergeser. Padahal walimah itu ajaran agama kita. Ayatnya ada, dalil hadisnya ada, tetapi bergeser menjadi budaya. Yang dulu 10 juta ngundang 1.000 orang, nggak pantas ge. Itu lauknya cecek, airnya banyak banget, ayam disiwir-siwir, udah kayak kan tipis banget kayak ikan teri. Ini ikan teri apa ikan? Ayam nggak taunya. Disiwir, biar kebagian semua. Maksain. Dah, bersyukur kepada Allah ketika kita menyikapi pergantian tahun, menyadari bertambahnya usia, menyadari semakin dekat sama kematian. Itu yang pertama. Bentuk syukur, taatan kepada Allah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan menyembunyikan nikmat. Orang bakhil bukanlah orang yang bersyukur. Orang pelit bukan orang bersyukur. Bukan. Maka sebelum kita kaya, bersedekahlah. Sedekahlah, berbagilah sebelum kita kaya, agar kita terbiasa saat kita menjadi orang kaya. Orang kaya yang dermawan karena dia saat susah dia dermawan. Orang kaya yang pelit saat dia miskin itu pelit. Itu maka belajarlah dermawan. Jangan nunggu kaya baru dermawan. Kalau nyampe kaya, kalau kagak
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seorang mukmin menyikapi pergantian tahun itu adalah dengan muhasabah, introspeksi diri, ngaca diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang menjelaskan tentang muhasabah, ngaca diri. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap individu, setiap diri itu melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah maha melihat tentang apa yang kamu lakukan. Muhasabah, melihat apa yang telah dilakukan, terutama dosa. Yang dilihat adalah dosa, yang diingat-ingat adalah dosa. Nah, baik. Nabi pernah bersabda, mengatakan bahwa alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan, arba'atun, ada 4. Nih, ciri orang bahagia itu kata Rasulullah ada 4, catat. Kalau keempat-empatnya ada di kita, berarti kita orang yang bahagia. Kalau cuma salah satu, belum bahagia. Barusan kebetulan ada yang update status teman saya, cuma satu, bahwa ukuran bahagia itu adalah merasa cukup. Bukan, itu baru satu. Masih ada 3 lagi ciri orang bahagia. Mau tahu? Satu, ciri atau tanda orang bahagia kata Rasul, zikruz dzunubil madiyati. Tanda orang bahagia adalah orang yang mengingat-ingat dosa masa lalu, ingat dosa yang telah dilakukan. Itu orang bahagia. Apa hubungannya? Baik, saya ceritakan. Rasulullah yang bilang bahwa ciri yang pertama orang bahagia itu orang yang ingat dosa. Kenapa? Karena orang yang ingat dosa tentu dia takut akan konsekuensi hukumnya, takut azabnya, takut siksaannya. Ingat dosa tapi nggak takut siksaan, itu bohong, hoak gitu. Orang yang ingat dosa takut azabnya, azab Allah. Orang yang takut dengan siksaan Allah, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan orang yang dekat kepada Allah, pasti Allah berikan sakinah, ketentraman jiwa yang kita sebut dengan bahagia. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu seberapa dekat kita dengan Tuhan. Itu bahagia. Semakin jauh kepada Allah semakin sengsara. Biar kata banyak harta. Karena harta itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Pak Sambo kurang apa? Bintang 2, kaya, bini rada cakep, bagian agak tua ge. Ya kan, dijagain, kurang apa? Bahagia enggak? Tidak. Vena Melinda kurang apa? Bahagia enggak? Dijedotin sama jidat lakinya? Apa? Bukan itu. Bukan karena harta, karena cantik, karena ganteng, karena status sosial, pangkat, jabatan. Bukan. Yang menjamin kebahagiaan adalah Allah.
Maka kalau ingin bahagia, dekatkan diri kepada Allah. Caranya ingat dosamu agar kau tahu siksaan Allah, agar kau ingat azabnya, maka kau akan banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, barulah dia bahagia. Kata siapa? Karena kebahagiaan Allah lah yang memberikannya. Semakin dekat, semakin bahagia. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yang memberikan, yang menjamin kebahagiaan seorang hamba, itulah Allah. Walladzi anzala as-sakinah. Dialah Allah yang memberikan, yang menurunkan ketentraman jiwa fi qulubil mu'minin, kepada hatinya orang-orang yang beriman. Udah bahagia, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah tambahkan keimanannya. Tuh, orang bahagia seperti itu, orang yang ingat dosa. Kelihatannya orang yang makan di makan di mall itu kan ya, makan di Solaria kebahagia? Kagak, nggak bahagia. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, ingat dosanya, baru termasuk orang bahagia. Mau tahu contohnya? Saya ceritakan kembali. Pendosa yang mendapatkan kebahagiaan. Ini kisah nyata. Simak baik-baik. Namanya Dinar Al-Ayyar. Saya pernah cerita ya? Pernah? Belum? Bagus. Kalau udah pernah dengar, nggak asik lagi. Tapi kalau belum dengar, insya Allah Bapak nangis lah, walaupun pura-pura nggak nangis. Namanya Dinar Al-Ayyar. Si pendosa ulung, penjahat ulung. Seluruh maksiat pernah dilakonin. Seluruh dosa. Udah raka sama Allah, udah raka sama ibunya. Dia anak yatim, ibunya seorang ustazah. Namanya Dinar Al-Ayyar, kisah nyata. Pemuda, seluruh dosa dilakukan. Dinar suatu hari lewat makam, lewat kuburan. Kalau di Arab kan makam kan di padang pasir, nggak dalam. Ketika ada badai pasir, itu ngangkat itu tulang belulang makam itu. Lihatlah si Dinar itu tulang belulang berserakan. Dipegang tulang, langsung ingat dosa. Ya Rob, ternyata kelak aku akan seperti ini, menjadi tulang belulang. Lalu aku punya apa? Sepanjang hidupku, sepanjang hayatku, seluruhnya maksiat semua. Menangis sejadi-jadinya, ingat dosa masa lalu. Betapa jahatnya dirinya. Dinar lari pulang ke rumah, menemui ibunya, seorang ahli ilmu, ahli ibadah, seorang ustazah. Bertanyalah si Dinar kepada ibunya, "Ibu, apa yang harus dilakukan oleh seorang budak, Ibu, yang telah lari dari majikannya?" Ini bahasa kiasan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang budak yang lari dari majikannya? Maksudnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pendosa besar yang telah lari dari Allah, durhaka dari Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua? Ibunya menjawab, yang dilakukan adalah dia menutup mulutnya, mengikat kedua tangannya, mengikat kedua kakinya, menutup telinganya, memperburuk pakaiannya. Bahasa kiasan juga. Maksudnya seorang pendosa, jika dia ingin bertaubat, maka harus taubatan nasuha, menghentikan aktivitas perbuatan maksiatnya. Matanya berhenti maksiat, lisannya berhenti ghibah, kupingnya berhenti mendengarkan yang gak baik, kakinya berhenti melangkah ke maksiat, tangannya berhenti ngambil hak orang. Maka dia masuk kamar, mandi, si Dinar Al-Ayyar, kemudian sholat taubat 2 rakaat, lalu membaca Al-Quran. Terus sepanjang malam dia sholat 2 rakaat, baca Quran, sholat 2 rakaat, baca Quran, sholat 2 rakaat, baca Quran. Sampailah Dinar Al-Ayyar ketemu 2 ayat yang semakin membuatnya menangis tidak terhingga. Apa ayatnya?
Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, maka Tuhanmu akan menanyakan kepada kalian semua wahai manusia, amma kanu ya'malun, tentang apa yang kamu lakukan di dunia, seluruhnya akan dipertanyakan oleh Allah. Hidup itu di dunia itu seperti kita masuk supermarket, Indomaret, Alfamaret, bawa keranjang, silahkan kau ambil sebanyak mungkin. Tetapi semakin banyak keranjang isinya, maka semakin lama kita di kasir. Nit, nit, nit. Betul? Kalau tiba ngerokok doang mah nit, udah pulang. Keranjang penuh, lama di kasir tertahan di sana. Itu pun harta. Semakin buanda banyak, nanti pertanyaan semakin lama. Nit, nit. Maka banggalah wahai orang miskin. Jangan patah arang, jangan putus asa wahai orang miskin. Jangan banyak dosa, lakukan ibadah yang benar. Jangan banyak dosa sama manusia. Bagian miskin, surganya gampang, jus, karena pertanyaan nggak ada. Di bang sholat doang, udah surga. Miskin tuh, hidup orang miskin. Tapi kaya juga bisa cepat masuk surga, bisa. Harta bisa dibawa mati, bisa. Harta bisa dibawa mati. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Tetapi syaratnya dipaketin sebelum mati. Itu. Jadi banda bisa menjadi wasilah kita ke surga jika itu menjadi kendaraan dengan cara disodakohkan. Kurang kaya apa Nabi dari Khadijah? Banyak hartanya, tetapi dihabiskan untuk di jalan Allah. Kembali ke kisah tadi. Dinar al-Ayyar. Dinarnya minum dulu bentar ya. Oh masih panas. Dinar yang harus dilakukan adalah dia taubatan nasuha. Maka dinar mengikuti perintah ibunya, taubat sampai ketemu dua ayat tadi itu. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Tuhanmu akan menanya kepada kalian semua, ditanyakan kalian semua, enggak ada yang tersisa, enggak ada yang kelewatan tentang apa yang kamu kerjakan. Sampai di sana dinar enggak kuat meneruskan bacaannya. Diulang lagi, semakin ingat dosa, dibaca lagi, semakin terkumpullah dosa yang pernah dilakukan. Akhirnya nggak kuat si Dinar al-Ayyar, saking tahu betapa banyak dosanya. Dari kisah inilah Syekh siapa yang pelawak tuh Kiai, yang terkenal dengan pelawak, Abu Nawas. Berangkat dari kisah ini, Abu Nawas bikin syair. Masih ingat nggak? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Jahimi faham
taubatan fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tahu artinya? Ilahi, ya Tuhan, lastu firdausi ahla. Aku enggak layak sebagai penghuni surga. Enggak pantas aku sebagai penghuni surga. Wala aqwa, tetapi aku enggak kuasa, aku enggak mampu, aku enggak kuat. Alan naril jahimi, atas siksa api neraka. Gak pantas di surga, tapi aku takut neraka ya Tuhan. Fahabli taubatan, fahabli taubatan, maka anugerahkanlah taubat kepadaku. Waghfir dzunubi, dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau maha pengampun atas dosa-dosa besar. Sangat bijak kalimatnya. Amalkan subuh-subuh. Ilah, tapi hayatin maknanya. Ya Allah, ingat sambil ingat dosa. Nangis Bapak. Tahajud baca ini zikirnya. Ya Allah, aku betapa banyak dosaku. Takut neraka. Aku enggak pantas surga, tapi aku enggak sanggup nerakamu. Maka terimalah taubatku. Ini yang dilakukan sama pendosa besar yang namanya Dinar al-Ayyar. Enggak kuat dia. Akhirnya dia pingsan. Setelah siuman, ibunya nanya, "Nak, di mana tempat perjumpaan?" Kata ibunya. Ini bahasa kiasan juga. Karena ibunya merasa kayak nggak punya anak tapi doraka, kayak nggak punya anak. Makanya ibunya nanya, "Nak, di mana kita tempat berjumpa?" Karena selama hidup anaknya udah 30 tahunan tapi kayak nggak punya anak. Di mana tempat berjumpa? Apa kata Dinar? "Ibu, jika nanti engkau tidak ketemukan aku di padang mahsyar, tempat dikumpulkan seluruh manusia setelah kiamat, yang telah membawa buku catatan masing-masing. Kalau engkau tidak menemukan aku di padang mahsyar, tanyakanlah keberadaanku kepada Malik, malaikat Malik penjaga neraka." Saking apanya? Saking dia nggak pantas dihisap. Gak layak dihisap karena ingat dosa. Kalau dihisap kan masih mending Pak ya, artinya ada baik ada jeleknya. Ini merasa jelek semua, merasa sebagai ahli neraka. Maka dari sinilah Abu Nawas ngiring bikin syair tadi itu syair itu. Gak pantas sebagai ahli surga, pantasnya neraka. Tanyakanlah ibu keberadaanku kepada malaikat Malik. Luar biasa. Ternyata ini kalimat terakhirnya Dinar al-Ayyar. Setelah mengatakan ini, Dinar meninggal dunia, menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan ibunya dalam keadaan merasa sebagai ahli neraka, merasa pendosa. Endingnya ternyata 3 hari Dinar dimakamkan, sahabatnya mendatangi rumah ibunya Dinar, mengatakan, "Ibu, semalam aku bermimpi. Aku melihat Dinar, anakmu, di alam kuburnya menggunakan sorban warna hijau." Nah, hijau itu warna surga itu. Lalu Dinar al-Ayyar dalam makamnya di kuburnya sedang membaca Al-Quran. Tetapi yang dibaca hanya 2 ayat, diulang-ulang sama Dinar. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itu dibaca terus sama Dinar. "Aku lihat begitu luas hamparan di alam kuburnya," kata sahabat sejak kecilnya Dinar. Dan lalu Dinar mengatakan kepadaku dalam mimpiku, "Sahabat, sampaikan salam kepada ibuku. Aku ini anaknya sebagai pendosa besar, tapi Allah Maha tahu akan taubatku. Allah menerima taubatku. Sampaikan kepada ibuku bahwa aku ada di surganya Allah Subhanahu."
si pendosa endingnya bahagia. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Semakin kita ingat dosa, semakin tentram jiwa kita. Semakin melupakan dosa, semakin kalut carut marut hati kita. Kenapa? Karena yang kita nikmati kelihatan bahagia itu adalah istidraj. Azab Allah berupa kenikmatan, namanya istidraj. Jadi jangan tertipu dengan bahagianya orang yang euforia. Mereka kelihatan bahagia, hatinya gundah gulana, Pak. Kalau enggak ingat dosa. Itu yang pertama. Bahagianya manusia kalau dia ingat dosa. Karena pendosa ingat azab Allah. Orang yang takut azab Allah, semakin dia bertaubat kepada Tuhannya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Adam belum nih? Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, tanda bahagia, alamatus sa'adah. Yang kedua adalah nisyanul hasanatil maudiyati. Kalau yang tadi dosa diingat-ingat, yang kedua orang bahagia itu adalah orang yang melupakan kebaikan. Kebaikan kita lupakan. Ama dosa ingat, ama perbuatan baik jangan pernah diingat. Karena orang yang mengingat-ingat kebaikan, tentu dia bukan mukhlisin, bukan orang yang ikhlas. Yang kedua, dia menjadi pribadi yang pendendam dan akan berhenti berbuat baik ketika orang yang dibaikin nggak baik sama dia. Percaya nggak tuh? Ingat kebaikan. Dulu si Idul itu, dulu waktu dia ngawin anak, gua nyumbang 20 juta, tapi kamu gua jahat, akhirnya berhenti baik sama dia. Kapok berbuat baik karena dia merasa orang yang dibaikin nggak balik baik kepada dia. Wahai para orang-orang baik, dengarkan nasihat saya wahai orang baik. Jangan pernah berharap orang yang kita baikin itu balik baik sama kita. Allah punya banyak macam cara mengutus hambanya untuk mengembalikan kebaikan yang telah kita lakukan. Jangan berharap orang itu baik kepada kita setelah kita baikin. Allah punya 1000 macam cara untuk membalas kebaikan hambanya. Lepaskan saja kebaikan yang telah kita lakukan, agar kita nggak kapok, nggak berhenti menjadi baik lantaran orang itu nggak baik kepada kita. Maka nisyanul hasanatil maudiyah, tanda orang yang bahagia, melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Orang yang merasa baik bukanlah orang baik, tetapi dia hanya pura-pura baik atau hanya ingin diakui sebagai orang baik. Orang baik itu orang yang merasa dirinya belum baik. Yang dia lakukan hanya berusaha untuk menjadi pribadi yang baik tanpa pernah mengklaim sebagai orang yang paling baik. Hanya melakukan tanpa menponis menjadi wasit sendiri. Dia yang melakukan, dia yang wasit. Emang ada begitu? Dia main bola, dia megang periwitan. Wasitnya Allah. Yang berhak mengatakan baik tidak baik hanyalah Allah. Dialah yang maha wasit yang sesungguhnya. Lupakan kebaikan. Ingat dosa, lupakan kebaikan. Yang ketiga, alamatus sa'adah, ciri bahagia itu kata Rasulullah, nazrahu ila man fawqahu fid din. Orang bahagia itu orang yang memandang ke atas dalam urusan agama. Melihat orang yang lebih taat, melihat orang yang lebih tekun, melihat orang yang lebih rajin, melihat orang yang lebih dermawan, ke atas, dangah ke atas untuk kebaikan. Usia 40 tahun, ke masjid melentang-belentong, ngelihat orang yang 60 tahun rajin ke masjid, cemburu harusnya. Yang tua aja rajin ke masjid, masa yang muda kalah? Begitu. Sehingga nambah giroh semangat untuk beribadah. Orang yang semangat dalam ibadah sudah menjadikan ibadah sebagai kebutuhan. Seperti halnya kita menganggap dunia itu sebagai kebutuhan, maka ibadah nggak ada yang capek.
Beratnya ibadah bukan karena masjidnya jauh, karena susah caranya, bukan. Karena lama durasinya, bukan. Ibadah itu berat karena hati kita jauh dari Tuhan. Satu. Yang kedua, karena kita menganggap ibadah itu sebatas kewajiban semata, bukan dijadikan sebagai kebutuhan ruhaniyah kita. Pandanglah orang yang lebih taat dalam urusan agama, itu orang bahagia. Kenapa? Yang ada semangat untuk beribadah, nggak mau kalah dalam ibadah. Ciri yang ketiga. Yang keempat, orang bahagia itu alamatus sa'adah, caranya, cirinya atau tandanya adalah nazruhu ila man dunahu fid dunya, yaitu orang yang memandang lebih rendah dalam urusan dunia, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Urusan ibadah ngelihat ke atas yang lebih taat, urusan dunia ngelihat yang lebih rendah dari kita. Punya mobil butut tahun 80, alhamdulillah punya mobil butut ge, pulang kampung bisa bareng-bareng sama anak istri sama mertua, kan kita bawa semua, berhenti dimanapun boleh, mobil dewek. Coba yang beli tiket 2 bulan sebelum beli tiket kehabisan lagi kan, anak keluarga ada 6 yang kebagian tiket cuma 2, yang 4 ngecer. Alhamdulillah punya mobil, dibanding tetangga punya motor doang, pulang kampung motoran, mana anaknya 5, bininya 2 motoran. Alhamdulillah punya mobil ge, bagian jelek-jelek ge. Yang punya mobil yang punya motor, syukur alhamdulillah, lihat ke bawah. Mendingan rame-rame ge pulang kampung naik motoran, ya punya motor. Tetangga sebelah saya nggak punya apa-apa, mana-mana ngeceran baik. Yang ngecer yang jalan kaki alhamdulillah masih kuat jalan, terus ke bawah. Jadi melihat orang yang lebih rendah, itu orang bahagia. Maka kata Rasul, unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum. Rumus bahagia dalam urusan dunia, jangan dangak ke atas. Kalau dangak ke atas entah keplentot, kepaduk, gubrak. Tangga sebelah beli NMAX, iya gajinya 5 juta pantes. Lah kita gaji 3 juta ngambil NMAX, cicilan 2 juta, modal ge udah. Karena dangak ke atas. Urusan dunia, ya lihatnya ke bawah. Nah, inilah 4 ciri kalau ada di sini, maka Anda termasuk orang yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang terakhir. Jadi menyikapi pergantian tahun, pertama bersyukur, yang kedua muhasabah, yang ketiga yang terakhir. Orang beriman menyikapi pergantian waktu itu dengan cara memanfaatkan waktu yang tersisa. Kita ini panjang umur semua, nggak ada yang nggak panjang umur. Kok gitu? Nih, ada yang salah dalam pemahaman kita. Seakan-akan diartikan panjang umur itu umurnya banyak gitu, sampai 200 tahun mau? Mau? Umur 200 tahun? Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa lihat cewek cakep? Aduh. Pikun? Kita panjang umur semua, Pak. Yang hari ini umurnya 60 tahun, panjang umur dibanding yang 50 tahun. Yang 50 tahun itu panjang umur, Pak, dibanding yang 40. Yang 40 panjang umur dibanding yang 30 dan seterusnya. Jadi panjang umur. Kalau masih hidup berarti panjang umur. Dan Nabi itu nggak pernah minta doa panjang umur. Yo, berarti orang yang minta panjang umur itu bid'ah. Panjang umurnya, panjang umurnya. Belum tentu enak, Pak, panjang umur tuh, Pak. Emang enak panjang umur, gak bisa ngapain? Makan gak masuk, minum gak masuk, hidup kagak, mati kagak. Belum tentu enak. Bahkan Rasulullah minta doanya agar dihindarkan dari usia tua renta. Hadisnya sahih. Nabi gak mau menjadi panjang umur, minta dihindarkan dari usia tua renta, yang gak bisa ngapa-ngapain. Matanya gak bisa melek, mulutnya gak bisa mingkem, tapi masih hidup, nggak mati. Ayo, nggak usah minta panjang umur.
Kalaupun kita terpaksa minta panjang umur, tambahin fi taatillah. Panjang umur kata ingat dosa. Dosaku banyak ya Rob. Seperti orang yang sudah mati dalam kubur sekarang nih, minta dihidupkan 1 hari. Untuk apa? Untuk beramal. Ya Rob, andai kata bisa engkau hidupkan hidup, aku minta sehari saja di dunia. Menyesal mereka. Kenapa? Menyia-nyiakan waktu yang ada. Mumpung masih hidup, maka laksanakanlah, lakukanlah kebaikan. Jangan disia-siakan. Irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Yang pertama kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau masih muda enak Pak, ibadahnya sempurna, masih gagah, enggak purikan, enggak ambegan kalau imamnya kelamaan, karena masih kuat betisnya, dengkulnya masih mantep. Coba kalau udah tua mah Pak, ambegan, purikan, imamnya kelamaan, siadangkap dan imam kok lama banget. Jumpahin imam sama orang tua. Makanya imam gak boleh lama-lama, nggak boleh. Lihat adakah orang tua, anak-anak, orang sakit punya hajat, nggak boleh panjang-panjang. Maka gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua kata Rasulullah, wasihataka qabla saqamika. Gunakan masa sehat sebelum datangnya sakit. Sehat ibadah bisa lebih sempurna. Kalau sakit pas-pasan nggak bisa lama-lama karena nggak kuat. Yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlika. Gunakan masa lapangmu sebelum datang sempitmu. Dulu ngaji susah, kenapa? Kata masih kerja. Alasan mulu, lembur Pak Haji, overtime Pak Haji, pergi Pak Haji. Insya Allah ya kalau ada waktu. Lagi sibuk. Udah pensiun gak usah kemana-mana, banyakan di masjid. Balas dendam lah Pak. Masih muda kita habiskan untuk dunia, kaya ge kagak. Kerja mati-matian nyari hidup. Padahal yang cuma ngudak nasi sepiring doang, ya kan? Mati-matian timbang nyari nasi sepiring. Sekarang masih hidup, udah pensiun, manfaatkan waktu yang luang. Tapi rumus ngaji itu, rumus ibadah itu, jangan pernah nyari waktu luang. Tapi luangkanlah waktu. Diprogram diri kita. Pokoknya saya kudu ngaji. Begitu kayak Pak Haji Somad nih. Nyampe sini kenapa? Meluangkan waktu. Jangan nunggu nyari waktu luang, nggak ada. Mancing lah. Aduh burung lah, ada baik kerjanya. Tapi luangkan waktu. Emang nggak boleh mancing, Ustaz? Boleh, tapi jangan judi, jangan galatama, tapi mancingnya banyak zikir. Subhanallah, subhanallah, sampai megang joran, subhanallah, subhanallah. Jadi nggak sia-sia. Subhanallah, ketika dapat, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lepas lagi, astagfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bini nelpon, innalillah. Jadi banyak zikir, sambil mancing sambil zikir. Yang pelangga-pelangga doang. Nah, mancing 2 hari 2 malam di Muara Gembong ono. Enggak pulang-pulang. Pulang-pulang beli di pasar ikannya. Takut kena omel bini. Dah. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Orang kaya itu enak Pak, ibadahnya cukup yang wajib-wajib aja, sedekahnya banyakin. Oh kan jariah itu, masjid bangun sumbangin ke masjid. Oh Allah enak banget orang kaya maya. Ibadah yang wajib-wajib aja udah, yang sunnah nggak usah, sedekahnya banyakin. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin. Nomor 1 sedekah jariah rankingnya. Anak Adam mati putus semua amalnya kecuali sedekah jariah. Orang kaya itu yang paling bisa tuh. Makanya ayo silahkan kaya, tapi jangan pelit. Gunakan. Tetapi tadi saya bilang tuh, kalau ingin kita kaya dermawan, maka dermawanlah sebelum kaya. Jangan nunggu kaya baru dermawan. Dermawan aja keburu mati nggak kaya-kaya. Dermawan saudara saya
nggak kaya mati. Namanya dermawan namanya, bukan dermawan, meninggal belum kaya. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, gunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Inilah muhasabah cinta hari ini, agar kita menyikapi pergantian waktu, bertambahnya usia kita dengan memperbanyak muhasabah dan introspeksi diri. Demikian, barangkali ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Allahu a'lam bishawab.